Dalam aspek material kebahagiaan ada dua karakter kunci kalau kita ingin bahagia. Yang pertama kemampuan untuk qanaah, yang kedua kemampuan tawakal. Jadi tadi kan sudah ada 5, sekarang tambah 2, qanaah dan tawakal. Qanaah itu kemampuan kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Jadi qanaah bukan berarti anti dunia. Qanaah itu sikap batin kita yang punya apa saja kita merasa cukup. Punyanya hanya motor 1, oh iya Pak, cukup apa motor 1 itu, saya kan mobilitasnya paling kemana. Itu namanya orang qanaah. Kuliah ternyata nilai saya kebanyakan B Pak, tapi tidak apa-apa, cukup itu Pak B, yang penting lulus. Ini namanya qanaah. Ini contoh saja ya. Jadi maksudnya apa? Qanaah itu kalau menurut Hamka, orang qanaah itu orang yang mencukupkan sesuatu yang dia butuhkan. Jadi mencukupkan diri dengan hal yang diperlukan oleh dirinya. Bukan berarti tidak bekerja. Ya bekerja. Tapi hasilnya apapun dan berapapun akan saya anggap cukup untuk hidupku. Ini namanya orang qanaah. Orang qanaah itu tidak banyak menuntut dan mengeluh. Apa adanya saja kita nikmati. Ini orang qanaah. Di antara cara mudah untuk segera bahagia itu membangun jiwa yang qanaah. Kita selama ini sering salah rumus. Ketika ingin bahagia kita target ini, target itu yang belum kita miliki. Akhirnya bahagia kita lama. Kalau ingin segera bahagia, ayo kita hidupkan qanaah saat ini. Otomatis kita akan bahagia saat ini juga. Kita akan alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah kebutuhan saya terpenuhi. Yang kedua, tawakal. Tawakal itu satu sikap batin yang kita hidupkan setelah ikhtiar kita jalankan. Itu tawakal. Saya sudah berusaha maksimal Pak, semampu saya. Apapun hasilnya saya pasrahkan pada Allah. Itu tawakal namanya. Saya sudah ke dokter Pak, sudah minum obat Pak, tapi masih batuk. Pasrah ke Allah. Itu namanya tawakal. Jangan belum minum obat, belum periksa, belum apa, sejak awal sudah pasrah saja pada Allah Pak. Itu bukan tawakal, itu namanya. Jadi tawakal itu kita lahirkan setelah ikhtiar maksimal dijalankan. Ini akan meminimalisir rasa kecewa, rasa tidak puas terhadap hasil dari yang kita lakukan. Jadi dua rumus ini, qanaah dan tawakal, bisa membuat kita segera bahagia. Tidak harus menunggu nanti, besok, tidak harus tergantung ini, tergantung itu. Baik, meskipun qanaah dan tawakal ini lebih mudah diceramahkan daripada dijalankan. Karena tidak gampang kamu membentuk jiwa qanaah itu, apalagi yang muda-muda, cita-citanya masih panjang, keinginannya masih macam-macam. Tapi boleh pelan-pelan kamu latih sejak sekarang, karena akan jadi senjata yang kuat ketika hidupmu dalam kesulitan, keterpurukan, dan lain sejenisnya. Latihan qanaah dan tawakal. Baik, jadi itu tadi sisi-sisi materialnya untuk bahagia. Selanjutnya Hamka menjelaskan sisi batinnya, sisi imateri dari kebahagiaan. Ada 4. Ini menarik ya. 4 ini mungkin teman-teman menganggapnya jauh berhubungan dengan kebahagiaan, tapi ini dekat, kata Hamka. Jadi apa sih kondisi batin yang penting agar kita bahagia? Yang pertama, i'tiqad.
Yang kedua yakin. Yang ketiga iman. Yang keempat din. Ini sikap-sikap batin unggulan untuk orang bisa bahagia. Yang pertama iktikad. Orang kalau ingin bahagia, dia harus kuat prinsip. Tidak mudah terpengaruh, tidak gampang diombang-ambingkan. Ini namanya iktikad, keyakinan yang kuat terhadap sesuatu. Itu iktikad. Nah, setelah iktikad ada yakin. Ini lebih dalam. Yakin ini lebih dalam daripada iktikad. Iktikad itu sekedar percaya dan mantap. Tapi kalau yakin, ini tahu alasannya, ngerti dalilnya, itu yakin. Jadi yang pertama kuat pendirian. Yang kedua, kuat pendirian dan tahu alasannya. Kenapa saya harus ini? Iya Pak, karena ada dalil begini. Kenapa saya harus begitu? Yo, argumennya ini. Ini namanya orang yakin. Nanti mungkin teman-teman ingat ya, jenisnya yakin itu kan ada 3. Dalam epistemologi Islam, disinggung juga oleh Hamka. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin itu ketika saya berangkat ke sini, saya tahu nanti teman-teman takmir akan membeli saya minum 2 gelas. Itu ilmu yakin namanya. Ainul yakin itu saya lihat sendiri, loh ini loh ada 2 gelas. Hakul yakin itu gelasnya saya ambil terus saya minum. Ini hakul yakin. Ilmu yakin itu kalian baca kitab terus melihat bahagianya orang berumah tangga. Sekarang kamu tahu bahagianya orang berumah tangga meskipun kamu masih jomblo. Itu ilmu yakin. Nanti begitu lihat temanmu menikah, sepanjang di atas pelaminan senyum terus. Nah, sekarang kamu ainul yakin, melihat sendiri benar orang nikah itu memang membahagiakan. Tapi ini masih ainul yakin. Kalau ingin hakul yakin, ya kamu menikah sendiri, nanti kamu baru sadar. Ternyata itu namanya hakul yakin. Jadi ini levelingnya ya. Beda dengan iktikad tadi. Kalau iktikad kan percaya saja saya Pak, enggak tahu. Tapi kalau yakin itu paling tidak minimal kamu didasari ilmu, didasari dalil. Atau lebih mantap lagi, saya lihat sendiri Pak. Atau lebih mantap lagi, saya ngalami langsung Pak. Itu derajatnya orang yakin. Kalian diberitahu pacarmu dibonceng orang lain loh, jangan-jangan selingkuhannya. Masih info, namanya ilmu yakin. Nah, terus kamu kejar. Wah, kamu lihat sendiri, itu di depan saya sama cowok lain misalnya. Ini namanya ainul yakin. Kalau ingin hakul yakin, ya kamu datangi, kamu lihat beneran. Oh, ternyata bapaknya. Jadi lah ya, ini bisa levelnya hakul yakin lebih mantap. Kalau tadi ilmu yakin masih meragukan, ainul yakin meskipun lihat sendiri kadang-kadang juga salah lihat. Tapi kalau sudah mengalami langsung hakul yakin lebih mantap. Oke, jadi itu yang kedua, yakin. Ada lagi yang ketiga, lebih dalam daripada sekedar yakin, yaitu iman. Kalau iman ini ranahnya sudah meluas, tidak hanya berhubungan dengan keyakinan, tapi juga berhubungan dengan ungkapan lewat kata dan tindakan atau perbuatan. Itu iman namanya.
Tidak sekedar saya yakin Allah itu ada, tapi juga dilisankan lewat syahadat dan dijalankan lewat ibadah-ibadah. Itu iman. Kita bahagia juga begitu. Tidak hanya dalam hati, tapi juga dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam kata-kata. Sinkron semua, di situ kita bahagia. Jadi orang beriman itu kan tidak hanya dituntut batinnya yakin atau i'tiqad, tapi juga lisan dan perbuatannya menggambarkan apa yang ada di batin. Lebih dalam lagi ada puncaknya, namanya din atau agama. Cirinya apa? Agama, lupa kan tadi sudah ada batinnya, lisannya, kemudian perbuatannya. Ya, tapi kalau agama nambah satu variabel lagi, yaitu keutuhan hidup kita sepenuhnya kita pasrahkan pada Allah. Jadi ada taslim, penyerahan diri sepenuhnya pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sisi din, namanya agama. Jadi ini situasi batinnya orang yang bahagia. Itu yang paling awal namanya i'tiqad. Lebih mantap lagi namanya yakin. Lebih mantap lagi ada pada iman. Lebih mantap lagi ada pada din, agama. Ya karena nanti kebahagiaannya kan incerannya bahagia dunia dan akhirat. Baik, kalau yang sebelumnya tadi aspek materi lebih banyak bahagia di dunia. Kalau ini batin yang mengarah juga ke akhirat. Makanya ada iman, ada din. Baik, ini masih pengantar menuju kebahagiaan. Nah, sekarang tahapan-tahapannya. Untuk bisa bahagia, ya seluruh komponen diri kita kan juga harus bahagia. Diawali dari mana saja itu level kepuasannya seseorang dan level kebahagiaannya. Bahagia itu yang harus puas duluan kalau pakai tabel ini yaitu akalnya. Akal kita bisa menerima, lega, tuntas, itu kita bahagia sudah. Tapi kalau pikiran kita masih ganjel, saya masih ragu-ragu ini Pak, itu belum. Yang paling awal kita harus memuaskan pikiran kita. Jadi kebahagiaan paling awal itu. Kalau pikiran kita sudah puas, naik lagi satu level perasaan kita. Rasanya nyaman. Jadi akalnya karena puas dia diam, perasaannya kemudian merasa nyaman. Ini dua yang awal itu sisi batin. Kebahagiaan. Jadi ada kebahagiaan level akal, ada kebahagiaan level perasaan. Kata Hamka, dua yang pertama ini individual. Tapi nanti bisa naik satu level lagi, kebahagiaan level sosial. Diawali dari level sosial yang paling kecil, rumah tangga. Kalau akal puas, perasaan nyaman, berlanjut, keluarga kita nyaman, bahagia. Nah ini level kebahagiaan yang lebih tinggi. Kalau keluarga sudah bahagia, naik satu level lagi, sukses dalam bidang karir, mata pencaharian. Ini akan lebih membahagiakan lagi. Kalau itu juga beres, kita bisa naik ke level tertinggi kebahagiaan ketika kita bisa sepenuhnya menyerahkan diri pada Tuhan. Ini nanti yang termasuk makrifat tadi.
Jadi ini tahapan-tahapan yang mungkin kita alami saat kita meniti jalan kebahagiaan. Yang lebih atas mengandung bawahnya, tapi yang bawah tidak punya atasnya. Kalau kita nyaman di perasaan, biasanya akalnya sudah beres. Kalau akal masih cerewet, tidak puas, perasaan kita juga masih goyang. Kalau kita beres di rumah tangga, keluarga, biasanya ya perasaannya sudah enak, akalnya sudah jinak. Kalau perasaan masih belum nyaman, akal masih bingung, tidak karu-karuan, di level rumah tangga pun masih sulit untuk bahagia. Jadi kalau sudah di atas punya bawahnya, tapi kalau di bawah tidak mesti punya atasnya. Rumah tangga nyaman, aman, tentram, tapi belum jaminan karir, mata pencaharian beres. Termasuk yang paling atas. Orang tidak mungkin bisa sepenuh hati menyerahkan diri pada Allah kalau masih ada ganjalan karir, ganjalan keluarga, pikirannya masih kacau, perasaannya masih awut-awutan. Sulit kita pasrah pada Tuhan. Inilah level-level tahapan orang bahagia. Yo, silahkan teman nanti merenungi ya, saya ada di mana, sampai di titik mana. Akal beres, perasaan nyaman Pak, rumah tangga belum Pak, karir nanti dulu Pak. Oh, berarti 3 yang atas masih belum. Makanya ada yang bilang menikah itu setengahnya agama, karena bahagiamu juga masih setengah, belum bisa sampai atas. Makanya tidak boleh ada yang niat tidak nikah ya. Kalau kamu niat tidak nikah ya sampai akhir hayat bahagiamu setengah. Ada setengahnya lagi, 3 yang atas itu kan tidak terpenuhi kamu. Baik, kita lanjutkan. Ya bahwa kamu lama dapatnya atau tidak dapat kan bukan berarti kamu niat tidak nikah. Nanti kalau ditanya Allah, kamu kok tidak nikah? Saya sudah niat ya Allah. Sayangnya kok tidak ketemu-ketemu. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah paradok materi. Paradok materi itu, mari pinter-pinter menyikapi harta dan materi. Banyak orang salah sikap. Ada yang anti sama sekali, ada yang mengandalkan materi. Ini dua-duanya negatif, kata Hamka. Jadi seperti tadi loh, gaya platonik yang anti materi, atau gaya Aristoteles yang sangat peduli dengan materi. Terus digabung, memang paradoks sih. Tapi yo jangan hidup hanya mengandalkan materi. Memang dia menggoda, tapi jangan diandalkan. Meskipun tidak diandalkan, juga jangan ditinggalkan. Kita perlu materi, kita perlu harta. Jadi kata Hamka begini, kalau ada orang yang hanya mengandalkan materi untuk bahagia, dia ini orang yang tertipu. Jadi biasanya orang yang mengandalkan materi untuk bahagia adalah orang yang belum kaya. Orang yang sudah kaya biasanya akan sadar bahwa ternyata kekayaan itu bukan sumbernya kebahagiaan. Hamka menyatakan begini di bukunya, sebagian orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu letaknya pada harta. Akan tetapi yang berpikir begini adalah orang yang putus asa dalam kemiskinannya. Hendak menjadi kaya tapi selalu gagal. Kadang dirundung rasa mencapai kesenangan, padahal tak diperoleh kesenangan lantaran kehilangan kebahagiaan. Pendapatnya tak didengar lantaran ia miskin. Karena itu diputuskannya lah bahwa bahagia itu ada pada uang, bukan lainnya. Kaidah ini berasal dari hati yang kecewa. Jadi kalau ada orang bilang, "Alah sudahlah,
apa-apa itu kalau pengen bahagia ya apa ya harta, atau ya intinya duit lah, nggak usah dibahas susah-susah, intinya duit bahagia itu. Orang yang bilang begini biasanya masih belum punya banyak duit. Jadi maka dia bilang begitu. Buktinya apa? Orang yang kaya raya, uangnya banyak, biasanya justru dia baru sadar ternyata bukan itu intinya. Hamka membeli ilustrasi begini, coba dicek ya. Kadang-kadang ada orang miskin, kemudian dia bercita-cita kaya. Dalam bayangannya, kalau saya kaya bisa melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Ternyata begitu kaya beneran, tidak jadi kebaikan ini, kebaikan itu. Dia malah jadi sombong, jadi pelit. Itu juga ada kalimat, itu bukan dari saya loh ya, dari beliau. Ada negarawan yang ketika jadi anggota parlemen berjanji akan menolak segala kezaliman. Tapi setelah jadi presiden atau perdana menteri, justru dia sendiri yang menzalimi rakyatnya. Jadi banyak orang yang kalau belum sukses bayangannya luar biasa, tapi begitu sukses beneran, yang ada di bayangan yang baik-baik tadi tidak jalan. Termasuk orang kaya tadi. Teman-teman mungkin lihat kasus ini, kok saya kaya tak sumbang itu, semua uang saya tak kasih. Kaya apa kan ngono? Karena kamu tidak kaya. Besok kamu kaya beneran, tidak jaminan kamu seperti yang kamu bayangkan tadi. Ini yang disebut kekayaan itu sering menipu. Jangan tertipu, tapi juga jangan ditinggalkan, karena kita perlu. Ada kalimat begini dari Hamka. Sekian lamanya umat Islam membenci dunia. Ini mengkritik kita, tidak menggunakan kesempatan sebagaimana yang lain. Lantaran itu mereka jadi lemah, akan berkorban, tidak ada yang dikorbankan karena harta benda dunia telah dibenci. Akan berzakat, tidak ada yang dizakatkan karena mencari harta dikutuk. Orang lain maju dalam lapangan penghidupan, mereka mundur. Dan bila ada yang berusaha mencari harta benda, mereka dikatakan telah jadi budaknya dunia atau orang dunia. Kita sering begitu. Kalau ada orang kaya dicurigai. Ada orang berusaha keras untuk mendapat penghasilan, wah, kamu kok mikir dunia saja. Kita sering mengkritik begitu. Hidup ini yo akhirat, ngapain mikir yang dunia-dunia. Padahal dalam agama banyak hal yang kita perlu harta, perlu dunia. Tapi kita sering mengidealkan justru jauh dari dunia. Ini yang dikritik oleh Hamka. Mungkin antara lain kita tidak maju-maju ya, kita sulit menyikapi paradok materi tadi secara tepat. Nah, sikap yang tepat bagaimana? Kata Hamka, jalanilah kehidupan ini, penuhi keinginan, tapi dapatkan seperlunya saja. Karena jiwa kita itu hanya membutuhkan yang perlu saja agar tetap dalam keadaan sehat. Jadi berharta oke, punya hal-hal duniawi oke, tapi kalau bahasa Jawanya, tapi jangan kedunyan. Kedunyan itu ya terikat oleh dunia dan hartanya. Hidup hanya mengandalkan hartanya. Penuhi saja sesuai batasnya. Jadi tidak harus berlebihan. Kuncinya di situ. Jangan meninggalkan materi, tapi juga jangan diperbudak oleh materi. Kalau ingin bersedekah, bersedekahlah. Kalau ingin menabung demi masa depan, menabunglah. Tapi jangan boros, juga jangan pelit. Hari ini ada istilah yang populer, frugal living. Dulu kita pernah membahas minimalisme. Jadi kita itu sebenarnya untuk diri kita sendiri butuhnya tidak terlalu banyak. Baju itu mungkin dulu saya ceritakan, sebenarnya 3 saja cukup.
Baju 3 itu, yang satu dipakai, yang satu di lemari, yang satu dicuci. Nanti yang dicuci dipakai, yang dipakai dicuci, yang sudah dicuci di lemari. Muter gitu terus bisa. Tapi kan beda kalau anak kos ya. Baju Pak, ada yang dipakai, yang sudah dipakai dicendelkan, ngambil di lemari. Nanti kalau sudah bosan yang dipakai, yang dicendelkan dipakai lagi. Nggak ada fase nyucinya, pokoknya dipakai kontak-kanti. Baik, iyalah. Dunia penting, tapi dunia adalah, kalau bahasa Arab itu mazro'atul akhirah. Dia adalah ladang, media untuk kita bisa bahagia di akhirat. Jadi kebahagiaan kita di dunia adalah modal bagi kebahagiaan kita di akhirat. Semakin kuat dunia kita, harusnya semakin menjanjikan kebahagiaan di akhirat. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini termasuk yang beliau banyak mengambil dari Imam Ghazali. Bahwa, kayak tadi loh tentang materi dunia, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Jiwa kita juga begitu, harus tengah-tengah, tidak lebih, tidak kurang. Ini saya bikin tabel. Ini sebenarnya mengambilnya dari kitabnya. Awalnya yang punya ide ini Ibnu Miskaweh. Disinggung juga oleh Imam Ghazali. Dikutip oleh Hamka. Hidup bahagia itu cirinya 4. Yang tengah itu Iffah, syaja'ah, hikmah, dan adil. Iffah itu harga diri, menahan diri, terhormat. Syaja'ah berani, hikmah bijaksana, dan adil. Kalau kita punya 4 ini, hidup kita bahagia. Jangan lebih, jangan kurang. Iffah yang menahan diri tadi, kalau kurang namanya khumud atau dingin. Berarti orang yang tidak punya inisiatif, tidak ada geraknya, males-malesan, itu khumud, tidak terhormat. Atau berlebihan. Kalau berlebihan namanya syarah. Syarah itu rakus. Jadi orang jangan males-malesan, tapi juga jangan rakus. Secukupnya saja berikhtiar semaksimal kita. Disitulah ada iffah, kehormatan diri kita. Yang kedua, syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan namanya ngawur, nekat. Bahasa Arabnya tahawur. Juga jangan kekurangan. Kalau kekurangan namanya juben, pengecut. Jadi orang levelnya pemberani saja, jangan nekat. Jadi nekat itu berarti tanpa perhitungan. Kalau pengecut tidak berani sama sekali. Kemudian hikmah. Hikmah ini hubungannya dengan ilmu. Ternyata ilmu juga harus pas. Namanya hikmah. Jadi ilmu itu harus pas. Berlebihan jelek. Namanya safah. Lancang istilahnya. Jadi seperti hari ini itu kan ada banjir informasi macam-macam. Kalau kita tidak bisa memfilter, banyak ilmu yang tidak ada gunanya. Itu yang disebut safah. Boleh dicek di kepala kita, mungkin ada banyak informasi-informasi yang apa iya saya harus tahu itu. Mungkin ada informasi, Pak, artis itu loh Pak, kemarin kan baru nikah, sekarang mau cerai lagi Pak. Pak, ini macam-macam kan, coba isi kepalamu itu tidak karu-karuan di sini. Itu namanya safah. Kekurangan informasi jelek, itu namanya bodoh. Jadi ndak update, kurang informasi jelek.
Tapi berlebihan sampai semua yang tidak penting kita tahu, itu ya jelek. Yang bagus apa? Bijaksana. Pastikan pengetahuan-pengetahuan yang kita input ke kepala kita sesuatu yang penting, yang baik, yang manfaat. Itu namanya hikmah. Yang keempat, adil. Adil itu pas. Segalanya pas itu adil. Begitu kekurangan, berarti sudah zalim. Kita melakukan ketidakadilan. Berlebihan, mazlum. Muhana itu hina. Maka jangan kekurangan, jangan berlebihan. Jangan zalim atau mazlum. Zalim itu jelek. Kalau zalim jelas jelek. Mazlum juga jelek. Apa ada Pak orang yang sikap mentalnya mazlum? Banyak. Orang mazlum itu kan orang yang merelakan dirinya dijajah, dizolimi. Itu jelek. Kita tetap harus ada di titik adil. Kan banyak kadang-kadang kita itu pakai sudut pandang. Misalnya ada teman kita mencaci maki kita, ngomong jelek-jelek tentang kita, terus kita begini, biar saja dia ngomong jelek-jelek, nanti dia dapat dosa, nanti pahalanya dia dikasih saya, terus dosaku dikasih ke dia. Pokoknya kita perhitungan lebih untung aku kok, biar saja dia dosa terus, tambah banyak dia ngomong jelek, tambah itu. Ini namanya kita diam saja, membiarkan diri kita dizolimi, membiarkan fenomena kezoliman. Kalau memang itu kesalahan, kekeliruan yang perlu diluruskan, luruskanlah. Ingatkan semampu kita. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi kalau bisa. Kalau tidak bisa diingatkan saja bilisanihi. Biyadihi bukan berarti dipukuli ya. Biyadihi itu dengan kuasa kita. Misalnya, kalau kamu ngomong jelek terus tentang aku, besok kalau ujian tidak usah nyontek lagi. Itu berarti dia ada ketergantungan sama kita. Kalau berangkat kuliah tidak usah bareng lagi lah. Itu menggunakan kekuasaan kita. Kalau enggak dengan mulut kita. Kalau enggak ya paling enggak hati kita mengingkari. Menurut saya itu jelek, dosa. Cuma saya mau mengingatkan, enggak berani, kalah besar saya. Biarlah nyari selamat saja. Paling enggak kita mengingkari kezaliman itu. Jadi tetap kita tidak boleh menolerir ketidakadilan. Apalagi kita sendiri yang tidak adil. Itulah sumber kebahagiaan. Baik, saya lanjutkan. Ini beberapa materi terakhir ya. Penghalangnya kebahagiaan. Apa sih yang membuat orang tidak bahagia? Yang pertama kata Hamka, orang merindukan yang dia tidak punya. Saya pakai kalimat yang dia tidak punya ya, karena kalau setia dengan kata-kata itu, merindukan yang tidak dimiliki, khawatirnya asosiasimu kemana-mana. Jadi ini uraiannya sederhana. Kalau di Hamka itu, manusia itu biasanya cenderung menginginkan apa yang belum dia ketahui, yang belum dia miliki. Sudah punya yang luar biasa di rumahnya misalnya, punya mobil ini, mobil itu, misalnya sangat kaya raya, itu yang sudah dia miliki ya sudah, tidak jadi pikiran. Yang ada di pikirannya apa? Apa yang belum dia miliki. Itu cirinya manusia sudah. Padahal syaratnya bahagia itu kemampuan kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Dan itu terjadi kalau kita menghargai apa yang sudah kita miliki. Kadang-kadang yang sudah kita miliki tidak kita hargai, justru kita menginginkan yang di luar kuasa kita. Itulah sumbernya ketidakbahagiaan. Hamka mencontohkan Rockefeller. Rockefeller itu juragan minyak Amerika.
kaya raya. Sekarang banyak funding foundation atas nama dia memberi beasiswa. Beliau ini milioner, kekayaannya banyak, hidup sampai umur 97 tahun. Satu ketika beliau menyatakan, saya tidak ingin apa-apa, saya cukup ingin usia saya sampai 100 saja. Ini beliau ngomongnya waktu usia 97 itu. Dan tidak lama setelah itu meninggal. Jadi dia menginginkan 3 tahun sampai 100 yang tidak ada, lupa mensyukuri 97 tahun di mana dia hidup kaya raya, sukses, milioner dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu contoh bahwa bahagia itu justru dengan menghargai yang kita miliki, bukan sibuk mikir yang tidak kita miliki. Kalau orang Jawa bilang urip kuwi wang sinawang. Kita selalu melihat betapa enaknya orang lain, betapa bahagianya orang lain, betapa suksesnya orang lain. Padahal kita juga, orang lain melihat kita begitu. Nanti misalnya ada yang kerjanya di rumah, itu yang kerjanya keluar-keluar bilang enak ya sampean kerja santai di rumah. Nanti yang kerja di rumah juga begitu, enak sampean bisa keluar-keluar, saya bosen di rumah terus. Orang itu selalu melihat yang lain lebih bahagia dari dirinya. Nah, ini penghalang kebahagiaan nomor 1. Berarti apa? Untuk bahagia cukup kita syukuri, kita hargai, kita nikmati apa yang kita miliki saat ini, apapun itu. Yang kedua, penghalang kebahagiaan lagi adalah akal yang sering salah. Jadi akal yang tersesat, akal yang khilaf, akal yang keliru itu membuat kita tidak bahagia. Disitulah gunanya oleh Allah kita diberi banyak fasilitas tuntunan, baik dalam bentuk kitab suci, baik pendampingan langsung oleh para nabi, dan lain sebagainya. Jadi orang tidak bahagia kalau akalnya tidak sehat, tidak waras, atau tidak pinter. Berarti apa? Jangan berhenti belajar dan atasi keterbatasan akal itu. Kalau memang pikiran kita tidak nyampe, ada petunjuk yang sudah jadi, yaitu Al-Quran atau sunnahnya Nabi. Itu kan petunjuk yang sudah jadi. Yang agama lain jadi agamanya masing-masing, sudah ada. Mungkin akal kita terlalu berat memprosesnya, tinggal diikuti saja petunjuk-petunjuk langsung dari Tuhan itu. Itu yang disarankan oleh Hamka. Penghalang kebahagiaan juga rasa benci. Kebencian kita terhadap apapun dan siapapun itu akan memberati hati kita. Jangan dikira benci kita itu menyusahkan orang yang kita benci. Yang pertama-tama susah dan repot adalah kita yang membenci. Bayangkan kita benci sama tetangga kos kita itu, ketemu saja kita males. Akhirnya begitu lewat depan kosnya kita muter. Padahal orang yang kita benci santai-santai saja, kita sendiri yang repot tidak karu-karuan. Jadi kadang-kadang kebencian itu merepotkan kita sendiri yang membenci. Kita ingin musuh kita hancur, tapi kita menaruh racunnya dalam hati kita sendiri. Itu yang sering dialami oleh para pembenci. Dia hancur sendiri karena kebenciannya. Jadi kalau orang yang dibenci sukses itu dia jantungnya
kumat sudah, wah, kok dia bisa, itu mesti suksesnya karena apa. Nanti lihat tetangganya dagang sukses itu tidak terima, itu mesti nyari pesugihan di mana, itu nyari di mana. Jadi rasa benci. Yang ketiga, pesimis. Orang yang mindsetnya pesimis juga tidak akan bahagia. Jadi orang pesimis itu kan lihat jeleknya saja, padahal dapat anugerah loh, tapi dia mikir jeleknya. Alhamdulillah sekarang sudah lulus, selamat ya. Alah, selamat apa? Kamu menyelamati saya nganggur apa? Ndak ono syukur Jadi meskipun sudah dapat anugerah, jelas-jelas dapat kenikmatan, tapi kita sendiri ingkar karena mindset kita mindset pesimis. Kemarin di awal-awal sesi itu kan kita membahas bedanya orang optimis dengan pesimis. Mindset yang paling merepotkan. Orang pesimis itu dihibur tidak bisa, dibujuk tidak bisa. Pikirannya terlanjur pesimis. Merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Wong temannya sudah lah, tidak apa-apa. Nanti keliru pun kita maklum. Enggak, saya tidak bisa. Ya sudah. Mindsetnya pesimis. Susah bahagia orang pesimis. Nah, ada lagi, ini juga membuat orang tidak bahagia. Takut mati. Jadi, ini tentu saja bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Bermakna positif, kalau takut mati itu membuat kita semakin ingin memperbanyak bekal untuk hidup sesudah mati. Oleh Hamka diilustrasikan seperti kisahnya sahabat Bilal bin Rabah, yang dia ini bahagia ketika sakaratul maut, karena bagi dia segera setelah itu saya ketemu kekasihku Rasulullah. Tapi banyak orang yang takut mati dalam konotasi memang dia takut beneran. Jadi kata Hamka, banyak orang yang menganggap bahwa kematian itu bermakna kehancuran, lenyapnya diriku, lenyapnya kenikmatan. Aduh Pak, saya belum kerja, belum nikah, kalau mati nanti belum tahu rasanya. Kan ada yang begitu. Ada yang, wah ini nanti motor saya, mobil saya, rumah saya gimana? Khawatir lenyapnya nikmat. Ada yang takut Pak, sakit kan Pak mati itu. Kata Hamka, ada orang menganggap kematian itu penyakit yang hebat. Padahal mati itu bukan penyakit. Kalau penyakit ada obatnya, kalau kematian tidak ada. Mati ya mati saja. Kan tidak ada dicariin obat, kan tidak ada, ya mati sudah selesai. Ini menghalangi kebahagiaan. Maka menurut Hamka ada logika yang kebalik-balik orang-orang itu. Kata Hamka begini, lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang mati di atas pesawat. Tetapi kenapa lebih banyak orang takut mati ketika naik pesawat daripada naik tempat tidur?